Di video kali ini, aku akan melanjutkan cerita film Finest Hours. Story fans sudah tonton video bagian pertamanya belum? Kalau belum, ke video part satunya dulu ya. Untuk kalian yang sudah penasaran sama kelanjutan ceritanya, langsung saja lihat videonya. Di video sebelumnya, mesin boat yang dikendarai Bernie mati, sementara mereka harus menghadapi gelombang air yang lebih tinggi. Beruntung, mesinnya bisa kembali dihidupkan. Bernie langsung mengendarai boat itu melewati arus gelombang. Mereka berhasil lolos dari gelombang itu. Tapi, masih banyak gelombang-gelombang besar yang harus mereka lewati. Setelah berjuang sekuat tenaga, mereka akhirnya bisa melewati badai itu dan berlayar di lautan yang agak lebih tenang. Di kapal Pendleton, para kru masih bekerja sama agar bisa sampai ke pulau terdekat. Tapi, tampaknya mereka kesulitan untuk mengendalikan kapal yang tinggal setengah itu. Cybert memutuskan untuk melambatkan laju kapal dan membiarkan arus mendorong kapal itu. Rencana Cybert berhasil. Mereka bisa mendarat di sebuah batu karang. Tapi ada masalah lain lagi. Air naik memasuki kapal. Itu sangat gawat. Mesin dan pompa yang adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa bertahan bisa mati. Mereka sekarang bekerja sama untuk menjaga mesin dan pompa tetap menyala. Bernie dan ketiga temannya masih melanjutkan pencarian. Cuaca semakin berbahaya dan ekstrim. Mereka juga tidak bisa memperkirakan posisi kapal Pendleton karena kehilangan kompas. Bernie mencoba menghubungi kantornya lewat radio, tapi orang-orang di kantor tidak bisa mendengar Bernie. Padahal Bernie dan teman-temannya bisa mendengar laporan dari rekannya, Banks. Banks yang sedang menyelamatkan kapal di Nantucket mengatakan jika mereka tidak bisa melewati badai. Banks dan timnya memutuskan untuk menghentikan pencarian dan kembali ke dermaga. Mendengar itu, Richie menyarankan agar mereka juga kembali dan menghentikan pencarian. Fitz juga mulai menyerah dan setuju agar mereka kembali pulang ke dermaga. Belum lagi, mereka juga kehilangan kompas dan tidak bisa berkomunikasi dengan kantor. Tapi, Bernie merasa perjalanan mereka sudah sangat jauh. Akan sia-sia jika mereka kembali tanpa hasil. Bernie memutuskan untuk tetap melanjutkan pencarian dalam kegelapan. Miriam masih terjebak di dalam mobilnya yang menabrak tumpukan salju. Lalu, Miriam mendengar ada suara mobil yang lewat. Dia keluar untuk meminta pertolongan. Mobil yang lewat itu dikendarai oleh seorang wanita yang membawa 2 anak. Wanita itu mengizinkan Miriam untuk ikut dengan mereka. Lalu, dia mengajak Miriam ke rumahnya dan meminjamkannya mantel. Miriam menyalakan radio dan mendengar kabar tewasnya kru kapal di Nantucket. Wanita itu mengatakan kepada Miriam jika lebih baik dia tidak mendengarkan apa yang sedang terjadi. Ternyata, wanita itu juga pernah mengalami kekhawatiran yang sama. Setahun lalu, badai juga terjadi dan menyerang suaminya yang sedang memancing di lautan. Sayangnya, suaminya tewas setelah gagal diselamatkan oleh Bernie. Lalu, wanita itu mengajak Miriam kembali ke mobilnya. Dia sudah menghubungi kakaknya untuk membantu Miriam. Ternyata, kakak wanita itu adalah pria yang memberitahu Bernie soal suara klakson kapal Pendleton. Dia membantu Miriam mengeluarkan mobilnya yang terjebak salju. Kapal Pendleton masih bertahan di pulau itu. Cybert dan teknisi lainnya masih bekerja keras menjaga pompa dan mesin kapal agar tidak terendam air yang masuk. Para kru yang lain khawatir, memikirkan apakah mereka bisa selamat melewati badai itu. Namun, air sudah melewati pompa dan akhirnya mesin mereka mati. Listrik kapal itu juga mati. Mereka hanya bisa pasrah. Bernie dan ketiga temannya masih terombang-ambing di lautan. Mereka sudah sangat lelah dan kedinginan.
Lalu, Bernie merasa melihat sesuatu dalam kegelapan dan meminta Fitz untuk menyalakan lampu. Mereka melihat badan kapal Pendleton yang tinggal setengah. Mereka tak percaya bisa menemukan kapal itu. Bernie lalu mencoba memutar untuk melihat apakah masih ada para kru yang selamat. Mereka melihat seorang kru yang sedang memegang senter, lalu kru itu pergi memanggil semua temannya. Richie mengatakan jika bot itu hanya bisa menampung 12 orang, sedangkan para kru itu sangat banyak. Tapi, Bernie mengatakan jika 12 orang hanyalah peraturan dari kantornya. Bernie ingin mengangkut mereka semua. Untuk pertama kalinya, Bernie melanggar peraturan. Kru kapal Pendleton mulai menurunkan tangga. Kru yang pertama turun terjatuh ke air. Richie membantunya naik dan akhirnya dia bisa masuk ke bot. Kapal Pendleton semakin terguncang dan akan tenggelam. Satu persatu kru mulai turun dan berenang ke bot. Salah satu kru yang adalah asisten koki sangat ketakutan. Kepala koki mencoba menenangkan dia. Lalu, dia turun terlebih dahulu dan meminta asisten koki mengikutinya. Tapi naas, saat sedang turun, kapal kehilangan keseimbangan. Kepala koki itu terbentur badan kapal dan tewas. Asisten koki makin ketakutan. Seibert menenangkan dia dan memintanya melompat. Akhirnya, dia memberanikan diri melompat dan masuk ke dalam bot. Richie mengatakan jika bot itu sudah terlalu berat. Sementara, masih ada 7-8 kru lagi yang belum turun. Dia menyarankan agar mereka membawa kru yang sudah berada di dalam bot ke daratan terlebih dahulu. Tapi, Bernie tahu jika kapal itu akan segera tenggelam. Mereka tidak akan punya cukup waktu untuk kembali lagi. Bernie mengatakan jika mereka harus terus bersama-sama, entah hidup ataupun mati. Jadi, mereka membiarkan semua kru untuk turun. Akhirnya, semua kru telah masuk ke dalam bot. Mereka semua menyaksikan bagaimana kapal Pendleton itu akhirnya benar-benar tenggelam seluruhnya. Bernie lalu mencoba menghubungi Mr. Clough. Miriam kembali mengunjungi kantor Bernie. Di sana Mr. Clough mendapatkan sinyal dari Bernie. Bernie melaporkan jika dia berhasil menyelamatkan ke-32 kru kapal Pendleton. Tapi mereka kehilangan kompas. Mr. Clough memerintahkan Bernie untuk menuju ke kapal lain untuk memindahkan sebagian penumpang. Bernie merasa tidak akan bisa bertemu dengan kapal itu tanpa kompas. Akhirnya, Bernie tidak mendengarkan Mr. Clough dan menyusun rencananya sendiri. Seibert yang mendengar itu menanyakan bagaimana Bernie dan ketiga temannya bisa menemukan kapal mereka tanpa kompas. Bernie mengatakan jika dia hanya beruntung. Lalu, Bernie meyakinkan ke-32 kru jika mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Badai sudah reda. Bernie berencana akan membiarkan bot itu mengikuti arus dan mencari cahaya di pantai. Miriam dan semua orang yang mendengar kabar dari Bernie sangat senang dan bangga. Tapi, tiba-tiba listrik di seluruh kota padam. Semua warga membawa mobil mereka menuju ke dermaga untuk menanti datangnya Bernie dan para kru yang dia selamatkan. Miriam juga pergi ke dermaga. Dia menunggu sambil menyalakan lampu mobilnya ke arah laut. Warga yang melihatnya juga menyalakan lampu mobil mereka untuk menerangi lautan. Bernie dan semua kru masih terombang-ambing mengikuti ombak. Perlahan-lahan dari kejauhan, dia mulai melihat cahaya dari mobil-mobil di pantai. Bernie meminta Fitz menyalakan lampu bot itu. Warga di dermaga bisa melihat mereka datang. Mereka sangat senang karena bisa menemukan daratan lagi. Semua warga menyambut mereka dengan sorak gembira. Setelah menepi, satu persatu penumpang bot itu naik ke daratan. Warga setempat membantu mereka. Bernie masih tidak menyangka dengan apa yang dia alami hari itu.
Ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk Bernie. Miriam menghampiri dan menyambutnya. Lalu mereka berjalan pulang. Film pun ditutup dengan foto-foto asli penyelamatan yang dilakukan Bernie Weber dan ketiga temannya. Bernie dan Miriam menikah di tanggal yang sudah mereka tentukan. Mereka hidup bersama selama 58 tahun sampai akhirnya Bernie Weber meninggal pada tahun 2009 di usia 81 tahun. Kisah penyelamatan ini tercatat sebagai penyelamatan dengan kapal kecil terhebat sepanjang sejarah. Nah, Story fans, film yang diangkat dari kisah nyata ini seru abis kan? Kasih tahu di kolom komentar ya, perasaan Story fans melihat perjuangan Bernie Weber dan ketiga temannya. Kasih tahu kita juga pendapat kalian soal video ini. Kalian juga bisa request film seru apa lagi yang mau diceritain. Kasih tahu di kolom komentar juga ya. Jangan lupa juga dukung kita terus dengan like, share, dan subscribe channel ini supaya kita makin semangat untuk upload video. Sampai jumpa di video lainnya.